Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama Bapak di channel ini. Jadi di video kali ini kita akan masih membahas materi persamaan dan fungsi kuadrat. Nah, adapun materi yang kita bahas pada video kali ini adalah sumbu simetri dan nilai optimum. Nah, tujuan pembelajaran kita pada video kali ini yang pertama adalah kita dapat menentukan sumbu simetri dari suatu persamaan atau fungsi kuadrat. Kemudian kita juga dapat menentukan nilai optimum dari fungsi kuadrat, dan yang terakhir kita dapat menentukan titik optimum, ya, entah itu nilai titik maksimum ataupun titik minimum dari suatu fungsi kuadrat. Oke, nah sekarang kita bahas terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan sumbu simetri dan juga nilai optimum. Nah, jadi di layar ini sudah ada suatu kurva atau grafik fungsi kuadrat yang terbuka ke atas. Nah, sumbu simetri adalah suatu sumbu atau suatu garis yang membelah atau membagi sama rata, ya, kurva. Nah, sehingga nanti antara kiri dan kanannya itu nanti sama rata. Ya, misalnya di sini kita lihat kurva, kita lihat titik puncaknya atau titik minimumnya karena di bawah, ya. Jadi titik minimum namanya. Nah, kita lihat di sini puncaknya kan, ya. Nah, kita bisa belah kurva ini menjadi dua, ya. Misalnya Bapak buat garis seperti ini di tengahnya. Nah, jadi garis berwarna merah ini disebut sebagai sumbu simetri. Nah, sumbu simetri itu pasti dia berhubungan dengan sumbu X, ya. Nah, kalau misalnya kita lihat bahwa ternyata sumbu simetri ini dia, ya, mengenai negatif 2 pada sumbu X, sehingga, ya, garis atau sumbu simetri ini nilainya adalah X sama dengan negatif 2. Nah, itulah yang dimaksud dengan sumbu simetri. Jadi dia membelah rata kurvanya antara kiri dan kanan. Oke, nah kemudian kita lanjut ke nilai optimum. Nah, kalau kita berbicara tentang nilai optimum, itu pasti berhubungan dengan sumbu Y, ya. Kalian lihat di sini ada sumbu Y. Nah, kita tahu bahwa ternyata, ya, puncaknya atau titik minimumnya ada di sini, ya. Bapak beri garis. Oke, nah dari sini terlihat bahwa ternyata nilai optimumnya itu adalah negatif 4. Nah, jadi di sini X-nya itu sama dengan, mohon maaf, Y-nya itu sama dengan negatif 4. Nah, itu yang harus kalian pahami, ya. Nah, sehingga nanti titik minimumnya atau titik optimumnya itu adalah X, Y. X-nya adalah negatif 2 dan Y-nya adalah negatif 4. Nah, itulah yang dimaksud dengan sumbu simetri, nilai optimum, dan titik optimum. Nah, titik optimum nanti dibagi menjadi dua. Ada titik maksimum yang apabila nanti kurvanya terbuka ke atas seperti ini. Nah, ini nanti dia titik maksimum, ya. Kalau dia ke bawah seperti ini disebut sebagai titik minimum. Nah, tapi kedua-duanya sebutannya adalah titik optimum. Oke, seperti itu. Semoga bisa dipahami. Kita lanjut ke contoh soalnya. Nah, di sini soalnya adalah tentukan sumbu simetri, nilai optimum, dan titik optimum dari fungsi kuadrat f(x) sama dengan x kuadrat dikurang 6x tambah 9. Oke, sebelum kita menyelesaikan ini, akan Bapak jelaskan terlebih dahulu rumus apa saja yang kita gunakan untuk bisa menentukan sumbu simetri, nilai optimum, dan juga titik optimum. Nah, yang pertama kita kembali ke halaman awal tadi. Untuk mencari sumbu simetri, ya, sumbu simetri, rumusnya itu adalah X, ya, sama dengan
negatif B per 2A. Nah, B dan A ini apa maksudnya? Jadi kan kalian belajar ya sudah bahwa ternyata persamaan umum dari suatu fungsi kuadrat adalah fx sama dengan ax kuadrat tambah bx tambah c. Nah, jadi A-nya itu adalah koefisien dari x kuadrat, B adalah koefisien dari x, dan C adalah konstanta. Nah, seperti itu. Kemudian yang kedua, untuk menentukan nilai optimum. Nah, untuk menentukan nilai optimum rumusnya adalah Y ya. Nah, nanti kalian bisa tuliskan lebih lengkapnya, bisa tulis X optimum atau Y optimum ya, ada tambahannya boleh seperti itu. Nah, kita lanjut. Untuk mencari nilai optimumnya rumusnya adalah negatif D per 4A. Nah, seperti itu rumusnya. Yang mana D itu adalah diskriminan. Kita sudah pelajari di materi atau di video sebelumnya. Diskriminan itu rumusnya adalah B kuadrat kurang 4AC dibagi 4A. Nah, jadi yang akan kita gunakan adalah dua rumus ini ya, untuk menentukan nilai optimum. Kemudian kita menentukan sumbu simetri, dan yang terakhir adalah menentukan titik optimumnya. Nah, jadi rumusnya ada dua. Oke, langsung saja kita terapkan ke contoh soal tadi. Nah, di sini yang pertama harus kita lakukan adalah menentukan nilai A, B, dan C-nya terlebih dahulu. Kita cari A-nya, kemudian cari B-nya, kemudian cari C-nya. Nah, kita lihat ya bahwa di sini fungsinya adalah fx sama dengan x kuadrat ya. Berartinya A-nya kan 1 ya, karena tidak ada angka di depan x kuadrat, maka A-nya 1. Kemudian B itu adalah koefisien dari variabel x, maka di sini B-nya adalah negatif 6. Kemudian yang terakhir C-nya adalah 9. Nah, C adalah konstanta. Yang perlu kalian ingat ya, itu adalah bentuk umumnya. Jadi fx sama dengan ax kuadrat tambah bx tambah c. Nah, seperti itu. Oke, kalau misalnya kita sudah menentukan nilai A, B, dan C, selanjutnya adalah kita cari sumbu simetrinya terlebih dahulu ya. Kita cari sumbu simetrinya. Nah, diingat rumusnya tadi, X optimum ya, sama dengan negatif B per 2A. Nah, B-nya kita ganti apa? Yaitu diganti negatif 6, sehingga negatifnya tetap, B-nya kita ganti negatif 6. Lanjut, A-nya kita ganti dengan 1. Nah, seperti itu ya. Negatif dikali negatif 6, jadinya positif 6. 2 dikali 1 itu hasilnya 2. 6 dibagi 2 hasilnya adalah 3. Nah, sehingga X optimumnya itu adalah sama dengan 3. Nah, selanjutnya kita cari nilai optimum. Nilai optimum. Nah, rumusnya ya, Y optimum sama dengan negatif diskriminan dibagi 4A ya, seperti yang ada di halaman sebelumnya. Rumusnya sudah Bapak tulis ya, silakan kalian cetak. Atau kalau misalnya kalian punya buku paket ya, silakan dilihat buku paketnya di halaman 99. Dan di LKS juga ada ya, di halaman 39. Oke, kita lanjut. D itu kita ganti dengan diskriminan ya. Jadi negatif D-nya kita ganti B kuadrat kurang 4AC, kemudian dibagi 4A. Nah, yang harus kalian perhatikan adalah diskriminannya ini nanti kalau misalnya kalian ubah menjadi B kuadrat kurang 4AC itu harus diberi tanda kurung ya. Jangan sampai nanti lupa tanda kurungnya gitu. Nanti akan mempengaruhi hasil kalau misalnya negatifnya itu gabung dengan nilai B ya. Jadi harus seperti ini cara menulisnya. Kita lanjut. Negatifnya kita tetap tulis, B-nya kita ganti ya. B-nya kita ganti dengan negatif 6. Sehingga negatif 6 pangkat 2. Nah, dibiasakan kalau misalnya kita menulis angka atau bilangan yang memiliki tanda negatif, itu baiknya menggunakan tanda kurung. Makanya di sini Bapak tuliskan negatif 6 pangkat 2. Lanjut, dikurang 4.
A-nya kita ganti dengan 1 ya. Jadi kali 1. C-nya kita ganti dengan 9. Maka kita kali 9. Nah, dibagi 4 kali A. A-nya kita ganti dengan 1. Oke, kita lanjut hitung lagi. Negatifnya tetap di luar ya, tidak usah diapa-apakan dulu. Negatif 6 pangkat 2. Negatif 6 kali negatif 6 hasilnya 36. Kemudian 4 kali 1 4, 4 kali 9 36. Dibagi 4 ya, karena 4 kali 1 itu hasilnya 4. Nah, 36 dikurang 36 itu 0 ya. Jadi negatif 0. Negatif 0 itu ya 0 hasilnya. Nah, jadi 0 dibagi 4. 0 dibagi 4 itu adalah 0. Nah, artinya Y optimumnya itu adalah 0 ya. Jadi nilai optimumnya adalah 0. Nah, terakhir baru kita tentukan titik optimum ya. Nah, titik optimum itu didapatkan dari X optimum dan Y optimum. Jadi kalian tulis saja ya, X optimum, Y optimum. Nah, X-nya kita ganti dengan 3, Y-nya kita ganti dengan 0. Nah, sehingga titik optimumnya itu adalah 3,0. Nah, kalau misalnya kita ingin mengetahui apakah ini titik maksimum atau minimum ya, silakan lihat nilai A-nya. Ini kan nilai A-nya 1 ya, atau lebih dari 0. Kalau dia lebih dari 0, maka bentuknya itu terbuka ke atas ya, sudah Bapak jelaskan di video sebelumnya ya. Sehingga ini pasti bentuknya nanti nah seperti ini kurvanya ya. Sehingga ini namanya titik minimum ya. Jadi kalian bisa menuliskan titik optimum, bisa juga menuliskan titik minimum. Kenapa dia minimum? Karena A-nya itu lebih dari 0 atau positif. Oke. Nah, itu contoh yang pertama ya. Kita lanjut lagi contoh yang kedua. Tentukan sumbu simetri nilai optimum dan titik optimum dari fungsi kuadrat fx sama dengan negatif x kuadrat tambah 4x kurang 4. Oke, sama seperti tadi, kita cari terlebih dahulu sumbu simetrinya ya. Sumbu simetri. Oh ya, mohon maaf, kita cari ABC-nya dulu. A-nya berapa, B-nya berapa, kemudian C-nya berapa. Nah, di sini kita lihat bahwa A-nya itu adalah negatif ya, depannya berartinya negatif 1. Harus masih kalian ingat ya, bentuk umumnya adalah AX kuadrat tambah BX tambah C. Jadi A ini adalah koefisien dari X kuadrat. Jadi di sini karena negatif kita tulis A-nya adalah negatif 1. Lanjut lagi, B-nya itu koefisien dari X adalah positif 4 ya. Kita tulis 4. Kemudian yang terakhir C-nya itu adalah konstanta, yang mana di sini konstantanya adalah negatif 4. Nah, sudah ketemu semua ABC-nya, baru kita tentukan sumbu simetrinya. Oke, diingat rumusnya tadi adalah X optimum sama dengan negatif B per 2A. B-nya diganti dengan 4, jadi negatif 4. 2 kali A, A-nya diganti dengan negatif 1. Bapak ulangi lagi, kalau misalnya kita menulis angka negatif, baiknya khususnya dalam operasi perkalian, baiknya menggunakan tanda kurung ya. Nah, kita lanjut, negatif 4 per 2 kali negatif 1, negatif 2 ya. Jadi negatif 4 dibagi negatif 2 hasilnya adalah 2. Nah, sehingga X optimumnya ya, atau sumbu simetrinya itu adalah 2. Kita lanjut lagi. Yang kedua kita cari nilai optimum. Nilai optimum. Oke, rumusnya adalah Y optimum sama dengan negatif D ya, sama seperti tadi masih dibagi 4A. D-nya kita ganti B kuadrat kurang 4AC.
bagi 4A. Nah, seperti itu. Oke, B-nya kita ganti dengan berapa B-nya? Dengan 4. Jadi 4 kuadrat ya. Dikurang 4 kali A kali C. A-nya diganti dengan negatif 1. Kemudian kita beri tanda titik ya. Ini artinya dikali. Kemudian C-nya diganti dengan negatif 4 ya. Kita beri tanda titik. Kemudian kita kali dengan negatif 4. Oke. Dibagi 4 kali A. A-nya lihat negatif 1. Jadi dikali negatif 1. Oke. Nah, di sini kalian harus berhati-hati untuk mengerjakan soal ya, khususnya yang ada di atasnya ya, sebagai pembilang ya. Karena jangan sampai kalian mengira ini adalah operasi pengurangan. Bukan ya. Ini adalah operasi perkalian yang ada di sebelah kanan ya. Lihat. Di sini kan 4AC, artinya 4 kali A kali C. Jadi tidak ada pengurangan di sini ya, kecuali yang di tengah ya. Ini kan di tengahnya pengurangan. Nah, itu baru benar. Oke, kita lanjut. Negatif 4 kuadrat itu hasilnya 16. Kita tulis. Oke, sekarang kita hitung. Negatifnya kita tulis dulu ya. Kurangnya kita tulis 4 kali negatif 1, negatif 4. Negatif 4 kali negatif 4, positif 16. Nah, oke. Nah, kita lanjut. 4 dikali negatif 1, negatif 4 ya. Nah, ini karena 16 dikurang 16 itu 0. 0 itu tidak ada negatif ataupun positifnya, jadi kita tulis 0 dibagi negatif 4. Nah, sehingga nanti hasilnya adalah 0. Nah, jadi nilai optimumnya atau Y optimumnya itu adalah sama dengan 0. Nah, yang terakhir kita tentukan titik ya. Titik optimum. Oke. Nah, misalnya kita ingin tahu ini maksimum atau minimum, lihat aja di sini ya. Bahwa A-nya itu negatif 1 ya. Berarti kan A-nya kurang dari 0. Kalau kurang dari 0 bentuknya seperti ini. Nah, kalau seperti ini berartinya dia titik maksimum ya, berbeda dengan yang tadi. Kalau tadi kan ini A-nya lebih dari 0 ya. Nah, kalau A lebih dari 0, ini titik minimum. Kalau dia kurang dari 0 atau negatif, itu maka disebut titik maksimum karena dia ada berada di atas ya. Bapak tulis di sini saja ya, titik optimum atau maksimum. Oke, kita lanjut. Nah, ini tinggal kita gabungkan antara sumbu simetri dan nilai optimumnya gitu. Jadi X optimum, Y optimum, atau kalian boleh juga tulis X maksimum, Y maksimum juga boleh seperti itu. Sama dengan X-nya kita dapatnya 2 ya, kita tulis 2. Kemudian Y optimumnya adalah 0, jadi kita tulis 0. Nah, sehingga titik optimumnya, koordinat dari titik optimum ataupun maksimumnya adalah 2,0. Nah, seperti itulah cara menentukan dari sumbu simetri, nilai optimum dan juga titik optimum. Nah, hal ini perlu kalian pelajari karena nanti setelah materi ini kita akan belajar bagaimana caranya membuat sketsa fungsi kuadrat ya. Nah, nanti untuk membuat suatu sketsa fungsi kuadrat, maka yang pertama kalian harus bisa memfaktorkan, kemudian nanti kalian harus bisa juga menentukan sumbu simetri, nilai optimum dan juga titik optimum. Nah, insya Allah nanti akan Bapak jelaskan di video yang akan datang. Oke, terima kasih sudah menonton video ini. Jika ada yang masih kurang dipahami, silahkan ditonton ulang video ini. Dan kalau misalnya masih belum paham, silahkan tulis di kolom komentar. Insya Allah nanti Bapak jelaskan di video yang lainnya. Sekian yang bisa Bapak sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe agar kamu tidak ketinggalan info bermanfaat lainnya dari channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.